Welcome back to channel YouTube-nya Permaisuri. Nah, hari ini kita lagi kedatangan mobil keluaran terbaru dari Mitsubishi, namanya Mitsubishi Destinator. Ini adalah mobil SUV 7-seater dari Mitsubishi keluaran terbaru. Sekilas mungkin teman-teman yang nonton pada mengiranya ini adalah Mitsubishi X-Force dipanjangin, tapi ternyata bukan. Dia benar-benar nge-build mobil ini dari baru ya. Dari chassisnya semuanya, mesinnya pun katanya juga menggunakan mesin sama dengan Mitsubishi Xpander, tapi ada bedanya dong. Karena mobil 7-seater mesinnya 1500 cc juga sudah ditambahkan turbo. Jadi ini mobil top, keren. Karena udah sekian lama Mitsubishi itu nggak punya 7-seater yang seperti ini. Mungkin terakhir dulu yang mobilnya kayak begini, yang sekelas itu mungkin Mitsubishi Kuda. Tapi setelah sekian lama akhirnya lahirlah Mitsubishi Destinator. Dan world premiere launchingnya ini mobilnya dipilih di negara Indonesia. Dan juga mobil ini katanya sih dibuat di Indonesia, direct Indonesia. Mobilnya keren, tapi pastinya jangan lupa mau makin keren, velgnya harus kita rubah. Tapi sebelum kita ngomongin velg, kita ngomongin dulu bagian depannya. Ini bagian grillnya ini mempunyai desain heksagonal dan juga dia ini memiliki finishing yang katanya disebut transparan. Tapi memang kita lihat sih memang bener sih transparan. Kalau kita ngeliat secara deket detailnya itu lekuk-lekuknya kalau kita pegang nggak berasa. Ini polos. Jadi udah kayak mobil-mobil zaman sekarang yang finishingnya itu kayak mungkin mirror. Dan biasanya kalau mirror tuh hitam atau black piano, tapi ini transparan. Jadi kalau kita ngeliat nih emang keren sih. Dan mungkin nanti ini adalah menjadi suatu bahasa desainnya Mitsubishi, karena rata-rata mobilnya kan lampunya udah begini. Ini pengembangan lah versi terbarunya. Nah, Destinator ini banyak ditunggu oleh masyarakat Indonesia karena mobil 7-seater di Indonesia itu sangat laku. Tapi kan modelnya kebanyakan yang itu-itu aja, dan juga mungkin pengennya yang bukan yang engine yang aneh-aneh lah. Yang ini kan bener-bener mobilnya bensin, turbo 1500 cc, front wheel drive. Tapi kalau untuk kita pemakaian hari-hari sih pakai front wheel drive udah cukup ya. Dan juga berdasarkan informasi dari tim Mitsubishi, mobilnya ini katanya lega banget meskipun dia 7-seater, di bagian belakangnya itu bisa didudukin oleh orang dewasa. Karena kebanyakan mobil 7-seater pada umumnya adalah bagian belakangnya sempit, tapi di mobil enggak. Jadi sebelum kita bahas bagian dalamnya, bagian interior, kita ke bagian velgnya dulu. Karena kalau Permaisuri pasti velg harus diganti. Nah, ini velgnya kita udah pasangkan dengan velg yang nggak pernah salah dari Race TE37. Ini tipenya Race TE37 Ultra M-Spec. Jadi yang Ultra M-Spec itu artinya apa? Dia nggak ada garis engrave-nya di sini. Kalau yang biasa itu ada garis engrave-nya. Jadi sebenarnya velg ini tuh katanya dari pabrikan Race karena di Amerika itu banyak penggemar velg TE37 tapi maunya yang polos tanpa garis. Jadi inilah velgnya. Dan ini kita pesan khusus banget, khusus di Indonesia, khusus untuk Permaisuri. Jadi mau cari kemana-mana nggak ada. Ini velgnya berspek 20 dikali lebarnya 8,5 dan insetnya itu requestan Permaisuri. Insetnya sekitar 40-45 ya. Velgnya original Jepang dan ini kita pesan dengan optional color berwarna gunmetal ya. Karena kan mobilnya ini juga kita lihat di sini juga warna gunmetal, dan juga kalau kita pasangkan kalau dengan warna bronze kayaknya dia terlalu racing, dan ini kan temanya konsepnya mobil keluarga. Jadi kita pasang yang speknya rapih, keren, enak, tapi kalau di jalanan udah pasti semua pada ngeliatin karena velgnya nggak pernah salah. Coba lihat kamera ke sini. Velg race ini ya paling keren adalah detail-detailnya. Nih seperti ada tulisan Ford Racing, original. Ini tulisannya kecil banget dan ini nggak bakal bisa ditiru. Ini udah dipaten oleh pabrikan Jepang, jadi yang pabrikan lain nggak bisa meniru detail seperti ini. Dan juga menurut Race, velgnya ini yang bagian detail ini dibikin dengan mesin khusus, makanya tulisannya bisa kecil-kecil begini. Dan ini velgnya benar-benar kita pesan dari Jepangnya langsung, warnanya gunmetal. Karena kalau di katalog itu nggak ada TE37 Ultra warna gunmetal dan spek yang seperti kami pasang ya. Velgnya berbahan Forged 20 inch, bannya pakai ukuran 245 45 20. Jadi ketebalannya ini masih 45, nggak terlalu tipis, masih oke, masih nyaman, masih enak dipengendarai buat hari mau jalan ke luar kota, mau buat ke kantor, ke mall, ngantar anak sekolah, buat belanja, masih enak.
cakep, keren. Karena velg ini nggak pernah salah. Mau dipasangin mobil apa aja, pasti cakep. Sebelum kita lanjut ke velg berikutnya, kita masuk dulu ke bagian interior, karena interiornya nggak kalah keren. Yang pertama kita lihat, ini speedometernya udah menggunakan full screen, full digital, jadi udah modern banget. Terus kemudian juga dilengkapi dengan layar bagian tengah. Ini layarnya ukurannya kurang lebih di 12 inci, jadi cukup besar. Dan juga ternyata fitur-fitur di mobil ini tuh keren banget. Jadi di sini tuh kita udah ada tombol SOS. Jadi kalau kita ada sesuatu atau kecelakaan, jika kita pencet, ini akan tersambung langsung dengan pihak Mitsubishi-nya. Tapi jangan sembarangan ya, nggak boleh sembarangan pencet. Kalau kita nggak perlu, nggak penting kita nggak boleh pencet, karena nanti kalau kita pencet akan langsung terhubung ke pusatnya. Terus kemudian untuk di seri tertentu di Mitsubishi Destinator ini, mobilnya udah dilengkapi dengan internet. Jadi kita bisa download aplikasi mobilnya, kita bisa setting dari handphone seperti mobil modern zaman sekarang. Terus kemudian pastinya karena mobil baru udah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan juga karena udah dilengkapi internet, jadi kita enak makanya. Layarnya cukup responsif ya. Nah, ini juga fitur yang mungkin belum ada di mobil lain. Ini kita bisa mengendalikan sunroofnya. Kita dari sini bisa tutup, buka, comfort ya. Keren banget ya. Langsung nutup. Dan mau buka bisa juga dari sini. Oke, terus kemudian fitur lainnya adalah ambient light bisa kita setting itu normal. Terus ini juga pengaturan AC dari sini, dan juga yang paling enak dia juga masih dilengkapi oleh tombol-tombol fisik seperti ini. Nah, ini kadang-kadang kita kangen nih, di mobil modern udah nggak ada tombol-tombol fisik, tapi di Destinator ini masih ada. Dual zone kanan kiri berbeda ya, jadi kita bisa setting derajatnya masing-masing ya, udah keren. Terus kemudian udah electronic parking brake di sini, engine start. Nah, ini juga, ini kita perlu ketahui, ini ada drive mode. Drive mode-nya bisa normal, wet, gravel, tarmac, bisa kemat juga. Keren ya. Ini kalau di kelasnya untuk mobil 7-seater belum tentu ada mode-mode seperti ini loh. Keren. Terus kemudian di bagian dashboardnya ini juga udah menggunakan material soft touch ya. Ini bukan sekedar soft touch, tapi ini dilapis oleh leather. Terus kemudian steer. Nah, steernya ini adalah udah bahasa desainnya Mitsubishi, rata-rata untuk mobil Mitsubishi yang level atas steernya udah begini. Ya, desainnya ini kita bisa bilang 3-spoke. Terus kemudian ada tombol-tombolnya di sini untuk kita memudahkan untuk pengaturan layar ya. Terus ada tweeternya di sini, door trimnya juga menggunakan material yang soft touch ya, perpaduan antara soft touch dan material plastik, tapi semuanya terkesan mewah. Apalagi kalau kita lihat di door trimnya ada jahitan-jahitan seperti ini, keren ya. Terus apalagi kita ini sunroofnya gede ya, ini panoramik, dan juga enaknya sunroofnya ini bisa kita tutup di bagian curtainnya. Nah, ini kita tutup curtainnya aja. Karena ada beberapa mobil yang sunroofnya itu nggak ada curtainnya. Tapi kalau Indonesia itu perlu banget, karena Indonesia kan cuacanya panas ya. Kita tutup. Cakep. Setelah bagian depan, kita pindah ke bagian belakang. Kita masukin ke bagian tengah dari Mitsubishi Destinator. Ini mobilnya juga keren, semua udah memadai seperti apa yang dibutuhkan oleh customer-customer di Indonesia. Salah satunya adalah meja ini ya. Mejanya bisa buat makan, bisa buat kita sambil kerja, laptop atau Zoom, video call. Ini juga ada pocket untuk nyimpan handphone atau kita menyimpan kunci rumah. Terus kemudian ini buat ada cup holder, drink holdernya. Terus di bagian sampingnya juga keren nih, dibikin tempat untuk gantungan kalau kita mau naruh belanjaan plastik atau apa di sini bisa. Terus ada pocket lagi di sini. Dan juga ini pengaturan AC-nya di bagian tengahnya. Ada layarnya loh, terpisah. Keren. Ini mungkin di kompetitornya nggak ada. Terus kemudian ada colokan USB, ada USB Type A, Type C, dan juga yang nggak kalah penting adalah kursi dari penumpang row kedua. Ini kaki kita disanggah dengan baik. Terus kemudian jaraknya juga cukup luas, cukup lebar, jadi nyaman ya. Overall layak dan patut untuk dipertimbangkan mobil ini. Kita masuk di bagian belakangnya. Mitsubishi Destinator nih yang seperti saya bilang,
terlihat seperti Mitsubishi X-Force, tapi ini bukan X-Force yang dipanjangin. Memang benar-benar keren desainnya ya. Lampunya keren, terus kemudian ini kalau kita lihat tulisan font Destinator-nya ini juga udah menunjukkan sebuah mobil modern keluaran terbaru. Karena mereka sudah menggunakan finishing warna ini seperti gunmetal ya. Dia gloss tapi nggak terlalu gloss, tengah-tengah, tapi juga bukan matte. Jadi terkesannya mewah nih, seperti untuk seriesnya Ultimate juga terpasang cakep nih. Kalau emblem kayak begini sih kayaknya sih saya nggak bakal lepas ya. Tapi kalau emblemnya chrome, aduh kayaknya old school banget. Tapi tetap karena ini logo kebanggaan dari Mitsubishi, yang ini tetap berwarna chrome, masih oke sih, fine ya. Ini juga udah dilengkapi dengan third lamp di bagian atas, jadi lampu rem supaya pengendara dari belakang lebih gampang untuk melihat mobil ini, maksudnya dari belakang ya. Pengendara belakang lihat mobilnya kalau ngerem, ini ada lampunya. Terus juga udah dilengkapi dengan wiper untuk kaca bagian belakang. Jadi bagian belakangnya udah cakep ya. Nggak cuma itu, seperti yang saya janjikan, kita akan kasih lihat lagi satu velg yang konsepnya keren banget untuk Mitsubishi Destinator. Ayo kita lihat. Nah, ini dia gaya yang paling keren di tahun 2025 ini, dan menurut saya pas banget dipasangkan di Mitsubishi Destinator. Ini perpaduan antara mobilnya mewah, keren, galak, warnanya keren, velgnya kita pasangkan velgnya dari Jepang juga. Terus kemudian kalau kita udah melihat mobil dengan tampilan ban AT, nggak lupa kita tambahkan juga Thule di bagian atasnya. Ini adalah Thule Motion 3 yang tipe low, jadi dia modern, tipis, jadi buat naruh-naruh barang yang nggak terlalu besar di bagian atas, buat menambah bagasi di mobil Mitsubishi Destinator ini. Dan juga sebelum kita pasang Thule-nya, kita juga tambahkan crossbar-nya ya. Crossbar-nya ini ada 1, 2, terus disupport juga dengan ini supaya crossbar-nya bisa terpasang sempurna. Dan juga mobil ini juga udah support, ininya besi bukan plastik ya. Ini kalau kita ngomong roof rack atau roof bar atau box yang di atas mobil, udah paling top Thule ini ya. Modelnya keren, slim, nggak terlalu konde banget kalau kata orang ya. Jadi membuat suasana Mitsubishi Destinator ini makin keren lagi ya. Di bagian velgnya kita pasangkan velg dari Wedge TC105 X yang terbaru. Velgnya buatan Jepang, dibuat di pabrik NK dengan teknologi flow foam, dan finishingnya paling khas EG Titan. Ini finishingnya ya, sekilas kita ngeliat kayak abu-abu, kayak hitam, tapi di angle tertentu ada warna silvernya. Banyak menggunakan Hankook Dynapro AT2 Extreme dengan ukuran 235/50/18. Terpasang sempurna di Mitsubishi Destinator ini ya. Jadi mobilnya kalau buat luar kota masih enak, karena ban AT-nya ini bukan ban AT yang kasar banget. Kasar tapi bukan sekasar yang biasanya. Buat daily enak, buat ke luar kota enak. Pas kalau kita mau camping, glamping, cocok banget. Keren. Nggak perlu ada yang dirubah dalam pemasangannya, semua plug and play ya. Karena mobil Mitsubishi Destinator ini PCD-nya juga 5x114,3 seperti mobil Jepang pada umumnya ya. Saya senang banget karena Destinator ini bisa dirubah dengan model yang digandrungin oleh teman-teman pecinta otomotif zaman sekarang. Jadi kan banyak nih orang kadang-kadang kalau kita lihat di pameran nih, berimajinasi kira-kira sih saya beli Mitsubishi Destinator bisa dimodif kayak apa sih? Nah, inspirasi dari Permaisuri ya. Gimana? Coba tulis kolom komen di bawah, keren nggak Destinator pakai ban AT dan velg Wedge TC105 ini ya. Keren kan? Jadi sekian dulu vlog dari kita kali ini. Semoga vlognya bisa membantu teman-teman, bisa menjadi inspirasi yang mau beli Mitsubishi Destinator, kira-kira mau dimodifnya kayak gimana. Terus kalau pakai 20 inch gimana, kalau pakai ban AT gimana, ini dia. Semua udah kita sajikan ya. Kita sudah kupas tuntas soal modifikasinya. Kalau pilihannya jangan khawatir, kita punya banyak tuh. Nah,
Ini hampir semuanya bisa dipasangkan ke Mitsubishi Destinator ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka otomotif, yang suka modifikasi, yang lagi rencana cari mobil 7-seater yang gede, enak, terus mesinnya nggak boyok. Ini dia Mitsubishi Destinator. Thank you for watching. Bye.